kembali lagi di Dr. Rose Indonesia. Kali ini saya bersama seorang ibu cantik, ibu muda, Ola Ramlan. Apa kabar, Neng? Terima kasih, Dok. Gimana Baik. yang di rumah? Alhamdulillah, yang Sehat di rumah semua siapa ya? ini? Suamiku, anak-anakku, atau gimana sih? Kalau sudah menjadi seorang ibu, biasanya ibu-ibu itu lebih intens dan perhatian pada anak-anak dibanding suami biasanya iya, ya. benar. Iya, benar-benar. Kemarin putra-putri di rumah itu nyusui berapa bulan sih? Kalau Sean itu hanya 6 bulan. Anakku Mana yang ini? pertama. Oh, kalungnya nggak bawa ya, Dok ya. Jadi dokter lupa ya namanya ya. Ya, yang pertama 6 bulan. Kalau yang sekarang Alina udah 10 bulan masih ASI. Masih ASI, tepuk Masih tangan ya. Iya. Ini bicara masalah ASI, ini salah satu kebutuhan gizi anak. Karena kalau anak sudah mulai kekurangan gizi, kekurangan cairan, biasanya masalah yang pertama kali dihadapkan oleh anak adalah kenaikan suhu tubuh. Iya, benar ya. Alias demam. tepat sekali. Dan dari beberapa data kesehatan menyatakan bahwa hampir 30% kunjungan para ibu atau orang tua ngantar anak ke dokter adalah alasan awalnya hanya demam. Jadi jangan sepelekan yang namanya Demam. Oke, ini kalau demam biasanya kan itu beragam tuh. Itu ada standar tersendiri dari kategori demam, yaitu dengan mengukur pakai Termometer. diukurnya macam-macam sesuai jenis termometernya. Iya, tapi ada juga kan yang pakai, saya nggak boleh ya sama dokter. Jadi begini, Dok, gitu. Apaan tuh? Megangnya pakai jari bisa nggak, Dok? Oh, kirain mungkin Tadi dia saya mau meraba dokter, tapi kan nggak enak. Enggak, saya lelah. Ya, memang untuk demam yang lebih akurat adalah termometer. Kalau penggunaan tangan itu kan feeling ala bisa karena terbiasa. Iya, benar-benar. Ya, suhu rata-rata pada anak-anak memang ini beragam. Tapi yang dikhawatirkan di sini apabila demam sudah di atas 39, ini harus segera dibawa ke dokter. Tapi untuk situasi yang namanya kategori demam ringan, yaitu masih dibawa di antara 37,5 sampai 38,2, ini penyebabnya juga beragam. Jadi jangan langsung parno ya ibu-ibu kalau anak-anak udah pada demam, parnonya gimana? Panik langsung saya, aduh demam, pokoknya anak Dokter, saya. dokter gitu ya? Iya langsung, dokter. Saya langsung datang ke rumah Ola tuh. Iya benar, dokter semuanya saya ganggu. Untung saya punya telepon ya dokternya. Iya, betul gitu kan. Nah, ini yang mengakibatkan kepanikan, akhirnya kepanikan ini tidak mendapatkan solusi yang terbaik untuk si buah hati saat demam. Betul. Ya, padahal demam ini bisa aja disebabkan karena kayak kekurangan cairan saja atau adalah memang proses dari si anak untuk melawan virus-virus yang ada di sekitarnya. Tapi kita mau nanya dulu nih Ola, kita mau nanya para penonton yang di studio. Ya, kira-kira mereka bisa jawab atau enggak mengenai pernyataan bagaimana cara mereka menangani kondisi demam ringan pada anak. Silakan Ola nanya. Ibu yang ini coba. Nah, kalau Ibu tipsnya kalau anak lagi demam ringan gimana Bu? Biasanya sih kalau misalnya anak saya sedang demam, itu saya kasih pencegahan terlebih dahulu. Biasanya supaya dia tidak kekurangan cairan, jadi saya beri air minum putih yang banyak. Oke, selanjutnya tips yang lain. Coba Ibu yang satu ini. Kalau anak saya sedang demam, paling saya benar tadi bahwa dengan diberikan air minum yang banyak. Kalau saya selalu memberikan pakaian yang tipis dan selalu kondisi ruangan atau suhu ruangan tetap sejuk. Alasannya Bu, kenapa pakaiannya tipis? Kalau pakaiannya tipis kan itu suhu udara yang lagi panas dalam tubuhnya itu bisa keluar. Pintar. Iya, selanjutnya. Siapa ya? Bapak ngarep. Bapaknya ngarep. Ibu-ibu lagi deh, ibu. Biasanya kalau anak saya demam itu pertama yang saya lakukan adalah mengompres dengan air hangat. Oh, dikompres tuh dong. Kompres air hangat, tujuannya Ibu? Untuk menurunkan demamnya. Oke, tepuk tangan buat jawaban ketiga ya. Kalau Ola sendiri biasanya situasi seperti ini apa yang dilakukan? Tadi pakaian tipis udah, memenuhi kebutuhan cairan udah, kompres dengan air hangat udah. Kayaknya tiga-tiganya udah direbut sama jawaban-jawaban Sudah nggak ada pilihan lain lagi Nggak ada ya. pilihan lain Saya yakin lagi. pilihan Ola adalah berdoa. Karena doa ibu tuh manjur. Benar. Sama anak-anak tuh biasa digendong, didekap. Ini mampu menguatkan imun dan kekebalan tubuh. Akhirnya dia akan ngelawan yang namanya virus atau kuman dan demamnya biasa
turun. Betul Itu sekali. kepercayaan luar biasa dari masyarakat Indonesia tentang kekuatan pelukan ibu Ibu. tercinta kepada anak tersayang. Tapi nggak selain ibu, nggak cuman ibu juga loh, Ayah kekuatan juga. ayah juga kan. Ayah meluk anaknya kan? Iya. benar. Ya jadi pemirsa benar banget. Pertama pakaian ini tipis itu tujuannya adalah untuk proses penguapan. Demam itu suhu yang tinggi, ini biasa suhu terperangkap di bawah kulit. Iya. Kalau kita tutup dengan lapisan baju yang tebal-tebal, tebal, itu malah menghambat proses penguapan si suhu tadi. Akhirnya lama Oke, si jadi suhu itu turun. harus yang tipis-tipis. Yang tipis, jangan anak tuh udah pakaian tebal diselimutin walaupun kesannya anaknya demam dan menggigil. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua adalah ini masalah mandi. Mandi, ini sebenarnya bukan berarti seorang anak lagi demam nggak boleh mandi. Oh, Jangan mandi, boleh enggak, aja? boleh. Mandi kalau anaknya masih di bawah 1 tahun atau muat di dalam bak, dudukin dalam bak yang berisi air hangat, kemudian usap pelan-pelan dengan menggunakan spons halus atau anduk halus. Ini untuk membantu membersihkan tubuhnya juga dan membantu untuk proses penurunan suhu tubuh. Lalu juga makanan atau minuman, tadi benar Ibu ya, cairannya itu harus dipenuhi. Itu tambahan dari saya sebagai suatu bentuk solusi bahwa tips dalam mengatasi demam ringan pada anak. Lalu tadi kayak kompres air hangat ya. Juga ya. Orang banyak keliru kompres pakai alkohol diusap-usap pada bagian-bagian tertentu. Emang Kapas ada yang begitu dok? zaman saya dulu. Oh oke, ya. Emang udah berapa ya umur saya ya? Iya emang berapa sih dokter umurnya? Ya, itu dia tadi. Jadi memang kompres sebaiknya pakai anduk yang dibasahi kompres. air biasa aja. Oh air biasa Ya, aja? atau hangat juga jangan terlalu hangat juga. Ini tujuannya adalah biar tubuh merespon suhu di luar, itu situasinya disamain dengan suhu di dalam. Oh, oke. Ya, kalau kompres pakai dingin, itu berarti tubuh merespon, wah dunia luar lebih dingin, ayo kita naikin lagi suhunya. Oh, Ya, gitu kalau ya. dunia luar dianggapnya sebagai suhu yang hangat atau agak hangat, tubuh akan merespon untuk menurunkan suhu tubuh untuk penyesuaian. Oh, oke. Selain itu, sebagai ibu harus bisa mengenali ciri-ciri anak yang demam. Kalau anak saya biasanya kelihatan lesu, nggak mau main, nggak mau makan. Bahkan kadang-kadang kan anak-anak tuh nggak selalu bilang kalau dia sakit atau ada yang nyeri. Nah, satu lagi nih pemirsa, kita sebagai ibu juga harus selalu sedia P3K untuk demam, yaitu termometer agar kita bisa memastikan demam anak. Jadi tidak hanya diraba dengan tangan saja. Dan yang pastinya harus selalu sedia Proris Sirup, obat golongan antiinflamasi non-steroid yang efektif menurunkan demam pada anak. Selain dapat menurunkan demam, obat ini juga terbukti efektif meredakan nyeri, misalnya pada saat anak lagi sakit gigi atau tumbuh gigi. Karena profilnya juga lengkap sebagai obat anti demam, anti nyeri, sekaligus antiinflamasi. Apalagi obat ini tidak dimetabolisme di hati, sehingga tidak menyebabkan efek samping yang meracuni hati. Proris Sirup ini ada 2 varian rasa. Rasa jeruk untuk anak usia di bawah 6 tahun dan rasa stroberi untuk anak usia di atas 6 tahun. Sekarang kemasannya juga sudah beda nih. Udah nggak pakai sendok lagi, tapi pakai cup takar. Jadi ngasih obat ke si kecilnya juga lebih mudah. Dan bila demam terjadi dalam waktu lebih dari 3 hari, segera konsultasikan ke dokter untuk mengetahui penyebabnya. Ingat, bila anak demam dan nyeri, Proris Sirup please. Setelah penanganan demam ringan pada anak, setelah ini masih ada informasi tentang kolesterol jahat versus kolesterol baik. Seperti apa informasinya sesaat lagi di Dokterus Indonesia. Baca kolesterol saya tinggi. Oh ya, benar. Benarkah kolesterol tinggi sebabkan pembesaran prostat? Atasi dengan tips berikut ini. Ini Kesehatan kandung kemih juga mempengaruhi kesehatan kelenjar prostat. Pasti. Pengen tahu seperti Oh, apa banget, hubungannya? banget, Ya.